Oke, jadi pada sesi kali ini kita bakal lanjutin materi yang kemarin ya teman-teman ya. Masih masuknya tuh ke fundamental. Kemarin kita udah belajar yang pertama itu pecahan, desimal, persentase. Yang kedua kita udah belajar tentang apalagi kemarin aljabar teknik satu ya, yaitu teknik simplifikasi dan teknik perkalian aljabar. Nah, kalau sekarang kita bakal belajar tentang pemfaktoran gitu. Nah, jadi mungkin aku bakal tanya dulu ke kalian. Nah, kalian tuh udah pernah belajar pemfaktoran kan? Dan mungkin masih ada yang bingung segala macem. Tapi balik lagi, sekarang aku mau coba tanya ke kalian. Fungsi kalian belajar pemfaktoran itu apa sih teman-teman? Tujuan pemfaktoran itu apa sih? Supaya dapat nilai X. Oke, nggak salah. Ntar ini aku mau spotlight avatar aku. Nah, ya jadi kan lucu ya teman-teman ya. Oke, bisa menentukan akar-akar. Oke, itu masih terlalu spesifik teman-teman. Kayak terlalu advance. Coba deh dasar lagi. Kira-kira pemfaktoran itu apa sih? Ayo. Mencari nilai X yang memungkinkan. Oke, betul juga. Menyederhanakan bentuk persamaan. Nah, jadi simpelnya gini teman-teman. Oke, di sini aku bakal ngajarin kalian dulu dari sisi kegunaannya apa ya. Ingat ketika kita belajar fundamental dan teknik-teknik perhitungan yang aku ajarin, fokus utamanya adalah kita harus paham kapan kita make metode tersebut dan ya udah kita tahu kenapa alasannya kita pakai. Oke? Nah, sekarang itu bakal lanjut, berarti bakal masuk ke fundamental yang ketiga ya, F3. Ini aku main asal namain aja sih. Ya, dia adalah pemfaktoran gitu. Nah, untuk pemfaktoran ini, dia sebenarnya ingat ya, ini balik lagi. Ini ya tujuannya itu apa, yang ntar bakal kita bahas. Tapi ingat kita harus paham tujuannya. Sekarang gini teman-teman, aku bakal ngajarin kalian pakai cara yang kemarin aku udah bahas. Contoh, 3 dikali X ditambah 2. Dia hasilnya berapa? Ingat ya, ada angka, ada suku, maka kita bisa buka kurungnya, ini kita kaliin semua, ya kan? Jadinya adalah 3X ditambah 6. Oke? Nah, ini kita melakukan perubahan, ya enggak? Di sini kita mau bentuk dari sini, ya kan? Kita ubah ke bentuk sini. Logika sederhananya gini, misalkan ada A sama dengan B. Nah, kalau aku bilang B sama dengan A, dia benar nggak teman-teman? Nah, dia benar ya kan? Karena kan cuma kebalikan aja kan? Nah, pemfaktoran itu adalah bagaimana caranya kalian memecah suatu suku. Jadi, versi kebalikan nih, versi reverse. Yang biasa kita pelajarin dari bentuk sini ke bentuk sini. Nah, pemfaktoran itu arahnya kebalikan nih. Dari sini ke bentuk sini. Oke? Jadi ini ke sini namanya adalah pemfaktoran. Nah, kalau dari kiri ke kanan itu ya udah ya perkalian aljabar. Oke? Nah, ini adalah apa yang dimaksud sama pemfaktoran. Jadi kita mau memecah sesuatu ke bentuk yang lain gitu. Jadi kita kelompokin, oke? Nah, jadi sebenarnya tujuan dari pemfaktoran itu adalah kita mau memecah suku aljabar dan kita kelompokin gitu. Oke? Ini kita kelompokin. Nah, balik lagi, tujuan utamanya itu adalah untuk mensimplifikasi. Oke? Ingat ya, sebenarnya aljabar apapun itu jenisnya, dia adalah metode-metode yang bisa kita gunakan untuk simplifikasi.
BTW tunggu sebentar ya teman-teman ya. Ini aku mau ngecas laptop dulu. Karena kalau laptopnya mati, aku nggak bisa lihat pertanyaan kalian. Oke, udah. Nah, jadi ini sebenarnya yang apa namanya dimaksud sama pemfaktoran. Iya. Jadi sebenarnya pemfaktoran itu adalah ya kita mau ubah dia lagi, mau kita pecah lagi dan mau kita konversi lagi, gitu. Oke, dan kita bakal belajar metode-metode yang bisa kita gunakan untuk pemfaktoran. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi versi reverse bias, versi ya reverse-nya lah gitu ya, versi reverse-nya. Nah, jadi kita bakal start dari mana? Nah, kita start dari yang simple dulu aja, gitu ya. Wait, oke. Jadi, nah ini kita bakal belajar untuk ya teknik apa namanya teknik pemfaktoran ya. Nah, teknik pemfaktoran itu kunci utama kalian bisa memecah ya. Oke, ingat ya bahwa pemfaktoran itu adalah kita mau memecah atau split. Oke, nah ini kita splitting nih. Jadi itu ibaratnya kalau misalnya dari bentuk sini ke bentuk sini adalah kita buka. Nah, kalau pemfaktoran itu adalah bentuk ini kita pecah lagi jadi dua suku kayak gitu. Oke, nah itu namanya pemfaktoran. Nah, sekarang caranya tuh kayak gimana gitu ya untuk apa namanya si konsep ya pemfaktoran ini. Baik, di mana ya ini? Oh, ini dia. Nah, jadi caranya itu adalah yang paling wajib dipakai itu adalah konsep generalisasi. Oke, dan pemecahan. Nah, contohnya, nah kalian tuh udah harus bisa lancar dulu memecah-mecah suatu bilangan tanpa adanya aljabar dulu ya. Oke. Contoh, 15 dia bisa dipecah jadi berapa teman-teman? 5 dikali 3. Ya nggak? Nah, kalau 20 dia bisa kita pecah-pecah juga. Jadi 10 dikali 2, oke? Okay? 10-nya terus kita pecah dulu. Nah, dia kita pecah jadi 5 dikali 2 dikali 2. Nah, yang kayak gini, dia udah bentuknya jadi paling yang sederhana ya teman-teman ya. Oke? Okay? Atau mau kita tulisin juga dia jadi 5 kali 4. Itu boleh ya teman-teman ya. Oke? Okay? Jadi gimana caranya kalian bisa jago pemfaktoran? Itu adalah kalian tuh harus belajar dulu pecah-pecah bilangan. Oke? Okay? Nah, pecah-pecah suatu bilangan. Nah, jadinya ya kalau misalnya kalian itu belum bisa memecah bilangan jadi bilangan yang lain atau kombinasi antara perkalian bilangan-bilangan yang lain, maka pemfaktoran itu bakalan susah banget, teman-teman. Oke? Okay? Karena ibarat harus ya harus sudah terbiasa lah gitulah. Dan kalian tuh udah harus bisa namanya adalah ya KPK sama FPB. Nah, kalau di sini udah pada bisa belum buat KPK dan FPB? Nah, ya pokoknya ya ketika kita bahas gitu ya teman-teman ya, ada dua sebenarnya untuk yang masalah bilangan tadi. Ada yang namanya itu adalah yang KPK, ada yang namanya itu adalah FPB gitu. Jadi bedanya itu apa? Nah kalau KPK itu kan dia namanya adalah ya kelipatan ya nggak? Nah ya kelipatan persekutuan terkecil, oke? Okay? Nah kalau FPB dia kan adalah faktor. Nah yang membedakan antara konsep kemarin sama konsep sekarang
yaitu adalah yang kemarin itu jatuhnya itu adalah itu. Kita kayak yang ngaliin gitu ya. Jadi kayak ya kelipatan lah gitu ya. Ini kita kaliin ke sini. Nah, jadi emang istilah dari pemfaktoran itu adalah ilmu tentang pemecahan dari suatu bilangan. Oke, jadi ini dia adalah ya bisa dibilang ya pecahan bilangan. Jadi ya kita pecah-pecah ya, begitu ya teman-teman ya. Oke, kita pecah-pecah. Nah, jadinya secara otomatis kita harus kepikiran dulu di luar kepala dia itu bisa dipecah sama angka yang mana aja. Oke. Nah, contohnya apa namanya? Katakan gini. 10x kuadrat. Nah, kalian harus udah terbiasa dulu memandang, oh, 10x kuadrat ini bisa kita jadiin 5 dikali 2x. Oke? Atau bisa kita pecah juga jadi 2 dikali 5x. Atau bisa kita pecah juga jadi 10 dikali x dikali x. Atau bisa kita pecah dulu jadi 10 dikali x kuadrat. Oke? Nah, atau ya banyak banget kombinasinya. Bisa aja kayak 5 dikali 2x kuadrat. Oke? Oh, ini sorry kurang x-nya. Kurang x-nya. Oke? Ya pokoknya dia bisa benar-benar banyak banget lah. 2 dikali 5x kuadrat. Nah, sampai sini bisa dipahami nggak teman-teman? Jadi benar-benar kunci dari pemfaktoran itu adalah pemecahan. Oke? Jadi ya ketika kalian bisa melakukan pemecahan, maka ya kalian itu bisa pemfaktoran. Oke? Nah, ya kalian secara mindset itu udah harus bisa memandang bahwa oh, bentuk ini itu bisa dipecah ke banyak banget jenisnya. Tapi dia maknanya sama ya. Oke, karena di matematika bentuknya beda, tapi nilainya sama, itu ya nggak apa-apa. Bisa ini jadi 2 dikali 5 dikali X dikali X. Oke, bisa aja mau dipecah jadi 2 dikali 5X dikali X. Oke, bisa dipahamin cara mecah-mecahnya itu? Nah, sekarang ya kita coba gitu ya. Nah, coba kalian pecah 12x kuadrat. Nah, ini coba kalian listing dulu. Ya, kalian catat dulu semua kombinasi yang mungkin untuk memecah 12x kuadrat ini. Kalau udah, bilang udah atau satu gitu. Pecah-pecah jadi semua kemungkinan yang mungkin. Oke. Ya, di list dulu aja gitu. Oke. Bisa aja jadi 12 dikali x kuadrat. Bisa aja jadi 6 dikali 2x kuadrat. Oke. Bisa aja jadi 4x sama 3x. Bisa aja 6x sama 2x. Ya kan? Bisa aja 3, bisa aja kayak 4x kuadrat dikali 3. Oke. Terus apa namanya? Berapa lagi ya? 3. 6x kuadrat dikali 2. Nah, paham ya? Jadi benar-benar ya udah ya kan tuh harus biasain dulu dari yang paling sederhana. Nah, kalau misalnya mau merubah bentuknya boleh nggak Kak? Boleh aja misalnya mau bentuk aneh. Katakan kalau ini aku buat jadinya adalah 24 per 2 kali X kuadrat. Boleh nggak? Dia sama aja kan? Ya nggak? 24 dibagi 2 itu kan 12X kuadrat kan? Oke? Jadi ya udah ya kalian tuh benar-benar ya harus biasain merubah bentuk, oke? Mengubah suatu angka. Jadi bentuk yang lain. Itu yang wajib kalian pahamin. Sampai sini dulu. Ada yang mau nanya? Aman? Aman. Oke, sip. Sekarang kita bakalan coba belajar ya pemfaktoran-pemfaktorannya ya. Oke, sip. Nah, kita bakal jadi ya kita tuh bisa melakukan namanya adalah perubahan bentuk.
Oke, nah ini adalah teknik perubahan bentuk ya. Itu yang tadi aku udah bilang, oke, bahwa ya udah yang apa namanya angka dia bisa kita pecah-pecah, oke. 12x kuadrat bisa jadi 4x 3x, bisa jadi 6 kali 2x kuadrat, bisa jadi 6 kali 2 kali x kali x. Nah, ilmunya itu apa? Nah, ilmunya itu adalah kalian jangan pernah menghafal, tapi pahamin tekniknya, teknik perubahan bentuk, teknik pemecahan ini. Nah, jadi ya udah. Sekarang ya misalkan ya kalian udah bisa nih merubah bentuk ya, atau apa namanya ya memecah-mecah lah, memecah-mecah suatu bilangan. Oke. Nah, baru masuk ke teknik yang kedua. Oke. Yaitu adalah aku nyebutnya adalah ini teknik penarikan. Oke. Nah, maksudnya itu apa? Maksudnya itu adalah katakan gini, dalam suatu suku aljabar. Nah, kalau ada komponen yang sama, dia bisa ditarik. Nah, kalau aku tuh nyebutnya adalah ya apa namanya proses penarikan. Oke. Jadi dari suatu suku aljabar kita bisa tarik komponen yang sama. Sebenarnya nggak harus komponen yang sama sih, bisa aja komponen yang beda, tapi itu bakal aku ajarin aja selanjutnya. Oke. Contoh gini, 5x ditambah 25. Nah, ini dia kan bisa kita pecah-pecah kan, ya nggak? Ini ada 5x ditambah 5 dikali 5. Sekarang, ada komponen yang sama nggak teman-teman? 5 kan? Ini 5, ini 5. Ingat ya, konsep generalisasi ya. Yang sama artinya dia sama. Oke? Bisa dipahamin, teman-teman? Aman ya? Ya udah, berarti dia bisa kita tarik keluar. 5, 5-nya kita tarik dikali X tambah 5. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya itu buat simplifikasi. Nanti bakal ketahuan. Oke? Sampai sini bisa dipahamin, teman-teman? Nah, kalau 100A ditambah 300. Nah, dia ada komponen yang sama nggak? Oke, mantap. Nah, ini ingat ya. Makanya kenapa tuh aku bilang pertama kalian tuh harus bisa mecah-mecah dulu. Oke. Karena ini bisa kita pandang 100 dikali A ditambah 100 dikali 3. Nah, ini sama sama. Yang sama bisa kita kotakin dan kita tarik keluar. Oke. Nah, tapi kalau kita mau bentuk yang beda boleh nggak Kak? Boleh aja. Contoh, ini bisa jadi 50 dikali 2A ditambah 50 dikali 6. Boleh aja kalau kita pecah jadi 50 dikali 2A ditambah 6. Oke? Dia benar-benar gak ada aturan nih. Selama dia punya komponen yang sama, pasti bisa dipecah. Atau ini kalau misalnya mau aku buat 10 kali 10A tambah 30 kali 10 juga boleh, 10-nya kita keluarin. Oke? Benar-benar dia nggak ada aturan ya. Ketika kita udah bertemu dengan ya udah apa namanya ya tujuan akhirnya adalah kita pakai berbagai macam cara ini untuk melakukan simplifikasi. Gitu ya, 10A ditambah 30. Nah, sampai sini paham ya teman-teman ya bahwa ada benar-benar banyak banget kemungkinan nih. Jadi terserah kita mau mecahnya tuh ke arah mana ya terserah kita. Oke? Nah, ini sekarang kita coba lagi teman-teman.
15A kuadrat dikurangin 5B 5AB. Nah, ini komponen yang sama itu siapa, teman-teman? Oke, A sama komponennya. Terus ada lagi nggak? 5. Oke, 5A. Jadi 5A itu komponen yang sama. Ini bisa kita split jadi 3 dikali 5A, ya kan? Atau 3A dikali 5A min 5A kali B. Nah, sekarang sama kan? Ya nggak? Jadi pokoknya ya kita cari sedemikian rupa gimana caranya mecah itu ke yang paling kecil gitu. Yang apa namanya, ya kita cari benar-benar yang paling besar yang samanya. Oke, berarti ini adalah bisa kita tarik 5A dikali 3A, sisanya aja dikurangin B. Nah, ini kan ya kalau kita lakukan hal yang sama, 5A dikali 3A, 15A kuadrat, 5A min 5AB kan, min 5AB. Sama kan, kayak gini kan. Jadi emang pemfaktoran itu adalah konsep yang kebalikan dari yang kemarin, atau fundamental yang kedua. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Benar-benar yang kita cari pembagi yang paling besar. Pembaginya itu kita tarik keluar dan kita buat kelompoknya. Oke. Contoh lagi. 22XY tambah 11X. Berapa ayo? Dia kalau kita pecah dan kita faktorin, itu dapatnya berapa? Oke, mantap. 11X 2Y plus 1. Ini kita bisa split jadi 11X dikali Y tambah 11X. Oh, 11 dikali 2Y. Nah, ini sama kan? 11 sama 11X kan? Kita tarik keluar. X, 2Y tambah X. Sampai sini bisa dipahamin? Aman? Kalau 6A kuadrat min 39AB, dia komponen yang sama itu yang mana? Oh iya, sorry. Ini plus 1 ya. Mhm. Oke, 6A kuadrat min 39AB. Oke, nah itu Yohanes sudah dapat. Yang lain gimana? Yang bingung bisa ketik 0 ya. Ini kita pecah. Oke. Jadi benar-benar ya udah, ya kita pecah aja. Nah, ya kita ngelihat nih gimana cara mecahnya, ya kita lihat dia itu ya kedua ininya sama-sama bisa dibagi berapa gitu. Nah, nangkep nggak? Nah, jadi kayak gimana cara mecahnya bisa kayak gini? Ya kita sama-sama cari kedua suku ini dia itu bisa dibagi sama berapa. Jadi harus dibagi ya rata semuanya gitu. Katakan ya kayak gini ya. Dia sama-sama bisa dibagi 11, ya kan? Nah, ini dia sama-sama dia bisa dibagi berapa? Nah, sekarang A39 itu kan udah nggak bisa dibagi sama angka berapapun kan?
Oh, bisa sama 3 ya. Oke. Nah, ini bisa kalau kita bagi 3, kita bagi 3. Dapat kan? Nah, terus kita bagi sama apa lagi? Sama A, ya kan? Di sini bisa kita bagi sama 3A, di sini bisa kita bagi sama 3A juga. Nah, dapat deh pembaginya. Jadi kayak cara kita memfaktorkan itu adalah kita cari berapa pembagi yang paling besar jika kita bagiin di kedua sukunya atau semua sukunya. Berarti dia bisa kita split jadi 3A dikali 2A min 3A dikali 13B. Nah, ya ketemu kan? Yang sama kan? Ya enggak? Berarti jadinya 3A dikali 2A min 13B. Bisa dipahamin teman-teman? Nah, jadi secara kuncinya cari pembagi yang paling besar di semua sukunya. Oke? Nah, ini adalah kunci kalian bisa. Jadi kalian cari pembaginya yang paling besar di semua sukunya. Karena secara konsepnya, katakan dia ada kotak dikali segitiga, min kotak dikali bulat. Nah, dia kotaknya bisa kita tarik ya. Kotak segitiga min bulat. Iya, yang paling penting paham FPB, betul. Nah, pembagi yang paling besar itu gimana, Kak? Ya ini, ya kayak tadi ini. 6A kuadrat sama 39AB. Dia tuh bisa kita bagi dengan angka berapa sih gitu. Oke, dibagi 2 bisa nggak? 6A nggak bisa dibagi 2 kan? Nah, sorry, ya 6A dibagi 2 bisa. Tapi 39 dibagi 2 dia nggak bisa kan? Ya berarti bukan itu pembaginya. Oke. Nah, terus dibagi 3 bisa nggak? Oh bisa. Ini jadi 2A kuadrat, ini jadi 13. Oke. Berarti pembaginya 3. Gitu. Ya kata kuncinya sebenarnya sih di FPB sih ya teman-teman ya. Kita benar-benar cari pembagi yang paling besar. Oke. Nah terus ini kan ini ada lagi kan. Oh ini ada A-nya nih. Nah coba dibagi A bisa nggak? Bisa. Ya ini dibagi A bisa nggak? Bisa. Ya udah berarti dia pembaginya adalah 3A. Pembaginya adalah 3A. Ya sekarang tinggal kita split komponen ini. Ya kalau kita split ada komponen 3A-nya gimana? Berarti kan jadi 3A dikali 2A kan? Ya nggak? Nah yang 39AB kalau kita split ada komponen 3A-nya gimana? Ya udah jadi 3A dikali 13B. Nah, ya sekarang kita udah ketemu kan? Ini adalah pembaginya nih. Ini adalah pembaginya. Tinggal kita keluarin pembaginya. 2A min 13B. Iya, intinya bilangannya bisa dibagi pakai angka yang sama. Oke? Nah, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, ini benar-benar ya udah prinsip dasar dari pemfaktoran. Oke, di sini kita coba lagi. 16 X kuadrat tambah 20X. Nah, ini coba kalian split. Oke, atau kalian faktorin. Nah, oke. Kalau Anda lebih kebayang ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini sama, ya ini sama-sama kita bisa bagiin 4X. Sama-sama kita bisa bagi 4X. Nah, 4X-nya kita keluarin. Oke. Jadi 4X dikali 4X ditambah 4X dikali 5. Berarti 4X kita keluarin, 4X
4x tambah 5. Oke, bisa teman-teman? Nah, ini ada yang jadi 2x dikali 8x tambah 10x. Nah, kalau ini dia di sininya dia udah nggak ada x-nya ya. Oke. Nah, kayak gini boleh. Boleh banget. Nah, dia berarti pembaginya 2x, pembaginya 2x. Oke. Jadi kalau ada yang jawab ini nggak salah. Tapi bukan yang paling sederhana. Oke. Bukan yang paling sederhana. Nah, nangkap teman-teman? Nah, jadi ya udah emang definisi kita cari pembagi yang paling besar. Karena ingat lagi tujuannya atau arahnya itu adalah supaya kita tuh bisa mensimplifikasi. Oke? Ini ada tujuan utamanya, teman-teman. Nah, jadi ya kalau misalnya kalian ubah tapi dia belum paling sederhana, berarti belum sesuai sama tujuannya nih. Nah, kalau belum sesuai sama tujuannya ya udah, ya kita harus cari yang paling besar pembaginya. Nah, next, min 6x pangkat 3 tambah 18x kuadrat Y. Nah, ini sekarang kita coba. Berapa? Ada yang udah dapat? Asik, bagus. Oke, nggak apa-apa kayak gitu. Oke, ada yang ketemu 3x kuadrat, 2x tambah 6y. Oke. Nah, beda-beda ya jawabannya ya. Nah, oke, sip. Oke. Nah, yang kalian jawab itu benar semua, teman-teman. Tapi masih ada yang belum sederhana. Nah, coba benar-benar dicari yang paling sederhana. Paling sederhana dan bentuknya bagus. Jadi goals-nya itu, goals kita faktorin, itu adalah ya kenapa kita ubah bentuknya. Karena pertama, ya kita mau simplifikasi. Nah, yang kedua, kita mau mempercantik. Oke? Nah, mempercantik bentuknya. Oke? Nah, ini yang paling besar, dia sama-sama bisa kita bagi 6x pangkat 2. Gitu. Oke, dia sama-sama bisa dibagi 6. Oke, dia sama-sama bisa dibagi 6. Tapi x-nya juga bisa dibagi. Tapi yang paling besarnya adalah x kuadrat, teman-teman. Oke? Nah, ini berarti dibagi 6x dibagi 6x kuadrat. Berarti dia jadinya adalah minus 6x kuadrat dikali x ditambah 6x kuadrat dikali 3y. Nah, kita split jadi kayak gini kan teman-teman kan? Berarti dia jadinya adalah min 6x kuadrat x ditambah 3y. Sorry. Enggak. Ini dia jadinya min x ya dalamnya ya. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah bentuk ini enak dilihat? Enak nggak teman-teman dilihatnya? Enggak. Oke. Ingat ya yang aku ajarin ya. Apa namanya ya, misalkan kalian mau bisa aljabar, kalian harus OCD. Ngelihat yang bentuknya enak. Nah, ini minusnya bisa kita keluarin juga, teman-teman. Jadi minus 6x kuadrat x min 3y. Oke. Nah, ini kan kalau kita keluarin minus, berarti kan dibagi minus kan? Berarti hasilnya minus. Nah, bentuk inilah yang
paling cantik. Oke? Yang paling enak dilihat lah. Kenapa? Yang paling enak dilihat itu minus. Kalau bisa, jangan di depan. Oke? Nah, kalau misalnya mau diubah bentuknya kayak jadi 6x kuadrat, 3y min x juga boleh. Oke? Asal minus itu nggak boleh di angka paling depan. Karena itu jelek banget angkanya. Kalau ada minus bisa aja dikeluarin dulu. Opsinya bisa aja kayak dikeluarin dulu, kayaknya jadi minus 6x pangkat 3 min 18x kuadrat y. Baru kita pecahin dulu. Pecahin lagi, itu boleh. Oke? Jadi biar mempercantik, itu adalah angka minus nggak boleh di depan. Nah, sampai sini nangkep ya teman-teman ya? Oke, sip. Nah ini kalau nangkep kita bisa bisa kita lanjut ke berikutnya. Oke. Sekarang di sini aku mau coba kalian buat memfaktorin yang bisa aja 5 f pangkat 3 min 15 f tambah 25. Nah, selesai jam 11.11. Cepet banget ya kelasnya ya? Nggak berasa. Ini aku juga ngajarnya juga jadi agak cepet. Nah ini ada banyak cara buat memfaktorkannya. Ingat ya, memfaktorin itu nggak punya aturan. Oke? Tapi ingat tujuan kenapa kita memfaktorin. Jadi emang arahnya tuh harus dari tujuan kita. Kenapa sih kita memfaktorinnya? Kita cukup tahu aja, oh ada metode pemfaktoran. Tapi arahnya bisa banyak. Tip. Ini bisa berbagai macam cara. Misalkan kalian mau keluarin 5F-nya. Mau keluarin 5-nya. Boleh ya? Dibagi 5, dibagi 5, dibagi 5. Berarti kan jadinya adalah 5 F pangkat 3 min 3F tambah 5. Nah, kalau kalian ngeliat bentuk ini aja, bentuk ini kan jauh lebih enak dilihat kan ya teman-teman ya. Karena semakin kecil angkanya, itu semakin enak kita ngelihat angkanya. Oke? Nah, katakan kalian mau nge-splitnya adalah F-nya. Di sini ada 5F, 5F jadi split. Jadinya dia 5F dikali F kuadrat min 3F, F min 3 tambah 25. Nah, gini juga boleh teman-teman. Oke? Tapi balik lagi, nanti ketika di soal atau kita ketemu udah ngitung, ketemu ada yang bisa difaktorin, ya kita harus tahu tujuannya itu apa kita ngefaktorin. Oke? Sampai sini bisa dipahamin? Aman ya? Jadi emang tujuannya tuh bisa beda-beda ya teman-teman ya. Oke? Nah, gitu. Oke, sekarang kita coba coba kita naik ke level yang berikutnya. Aman sampai sini teman-teman? Aman ya? Nah, sekarang ya kita bakal belajar teknik ketiga. Nah, teknik ketiga ini khusus yang bentuknya ini sering banget keluar ya teman-teman ya. Bahwa kalau misalnya ada komponen A kuadrat min B kuadrat, dia bisa kita split jadi A plus B dikali A min B. Oke, ini bentuk pemfaktoran yang paling umum atau bentuk kuadrat. Gitu. Oke. Nah, ingat ini bisa kita generalisasi. Artinya bisa jadi kotak kuadrat min segitiga kuadrat. Pokoknya template-nya kayak gini. Ini kotak tambah segitiga dikali kotak min segitiga. Ingat ya, kotak sama segitiga itu bisa apapun itu jenisnya. Oke? Kotak segitiga bisa apapun itu jenisnya. Pokoknya selama kalian melihat yang ada format kotak kuadrat min segitiga kuadrat, maka kita bisa split dia jadi kotak tambah segitiga dikali kotak min segitiga. Oke ya? Nah, contoh
Y kuadrat min 9. Dia bisa kita split jadi apa? Nah, dia pokoknya yang kita ingat ini ya. Ini adalah rumus perubahan pemfaktoran nih. Oke. Nah, ini bisa kita split jadi Y kali Y, ya kan? Atau Y kuadrat, ya kan ya? Y kuadrat min 3 kuadrat kan? Berarti jadinya bisa kita split jadi Y plus 3, Y min 3. Oke, ingat ya, bentuknya selalu gini. Kotak kuadrat dikurangin segitiga kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi. Misalkan 16R kuadrat min 121. Dia bisa kita split jadi apa? Yang bingung bisa ketik 0 ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini aku kasih tahu kuncinya bisa memfaktorin dengan metode ini. Yaitu adalah tuh kalian harus terbiasa dengan bilangan kuadrat. Oke. Jadi sebelum kalian ya bisa untuk ngerjain semuanya, kalian tuh harus terbiasa sama bilangan kuadrat. Contoh, 9 ini dia adalah 3 kuadrat. Oke. 121 ini adalah 11 kuadrat. Gitu ya. Katakan ada 225. Nah, 225 itu adalah 15 kuadrat. Gitu ya. Jadi harus kebiasa. Kayak 4A kuadrat, ini bisa kita buat jadi 2A kuadrat. Oke? 2A kuadrat. 9A kuadrat bisa kita split jadi 3A kuadrat. Oke? Ini juga sama teknik splitting. Tapi untuk yang bentuknya adalah kuadrat ya. Jadi untuk yang apa namanya, yang teknik kedua ini adalah khusus untuk bentuk kuadrat. Tapi bukan persamaan kuadrat, dia beda lagi. Oke? Nah, kalau misalnya ada 25x pangkat 4, ini bisa kita split juga ya. Jadi 5x kuadrat dikuadratin lagi. Oke? Sampai sini bisa dipahamin teman-teman? Nah, jadi kalau yang tadi, yang ini nih kita apa namanya, ya kita faktorin, kita cari pembagi yang paling besar. Nah, tapi kalau yang ini ya kita cari pembagi kuadrat yang paling besar. Bentuk ini bisa jadi 4R kuadrat dikurangin 11 kuadrat. Jadinya dia adalah ya udah 4R tambah 11, 4R min 11. Oke, sampai sini bisa dipamin? Aman ya? Ingat, teknik aljabar itu nggak ada yang nyuruh kalian make rumus yang mana. Sebenarnya nggak ada rumus, tapi kalian harus terbiasa. Terbiasa melihat bentuk, terbiasa merubah, terus ya terbiasa memecah, terbiasa mengalihkan. Itu kan harus terbiasa. Kuncinya ada di situ ya teman-teman ya. Ciri-ciri kalau nggak bisa difaktor itu gimana Kak? Kalau yang formatnya kayak gini, yang nggak bisa difaktor gitu ya. Nah, yang dia nggak bisa difaktor, itu bukan bilangan kuadrat. Tapi sebenarnya bisa aja kalau dipaksa. Contoh gini ya, misalkan gini, di sini tuh ada 3R, enggak. Nah kalian tuh ya bisa aja misalkan mau mecah X min 1. Ini bisa teman-teman. Ayo, ini bisa. Tapi
kita harus ngubah bentuknya biar dia itu bisa difaktorin. Contoh X min 1, ini kalau aku bilang dia adalah akar X kali akar X, bener nggak? Bener kan? Berarti ya kalau misalnya kita buat jadi akar X kuadrat, bisa dong. Nah, oke, ini bisa aku ubah bentuknya jadi akar X kuadrat min 1. Berarti dia jadinya akar X min 1, akar X tambah 1. Oke? Iya, semuanya bisa difaktor. Semuanya bisa difaktor. Oke? Tapi ingat lagi tujuannya. Apa kita ngefaktorin itu tujuannya apa? Gitu. Oke? Begitupun juga untuk yang tadi. Gini ya, misalkan nih kita mau maksa, yaitu sebenarnya tuh yang teknik berikutnya sih. Tapi ini nggak apa-apa sekarang di sini. Jadi teknik berikutnya itu teknik keempat adalah pemaksaan. Oke. Nah, dia pemaksaan. Nah, ya contohnya ya mau yang ini, yang kayak gini, ya dia eh ya sama gitu. Nah, ini sebenarnya ini aku bakal bahasnya di teknik keempat sih, itu teknik keempat. Nah, tapi itu nggak apa-apa sekarang aja dibahas. Ini contoh gini, misalkan di sini ada bentuknya ya, 5x tambah 3. Nah, kita mau maksa, ah, iya, ya gue mau bagi dia sama 3 semua nih. Boleh, oke. Mau tiba-tiba di depannya ada 3, itu boleh. Tapi konsekuensinya di sini jadi 5x per 3 ditambah 1. Oke, ini namanya teknik pemaksaan. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau pakai yang bantuan B plus minus itu gimana, Kak? Nanti bakal aku ajarin. Oke. Nah, sampai sini. Nah, ya sama juga tuh kayak yang tadi. Katakan ada ini bentuknya ya. X X min 1. Nah, ini ya kita mau paksa bentuknya. Gitu ya. Ini kan bisa jadi akar X kali akar X. Berarti kan bisa jadi akar X kuadrat min 1 kuadrat kan. Ya udah, jadi akar X tambah 1, akar X min 1. Nah, ya kalau misalnya katakan ada apa namanya, ada yang tadi gitu. Ada A kuadrat tambah B kuadrat. Ah, mau maksa dia kita bagi semuanya sama B kuadrat sama B kuadrat. Boleh aja. Berarti ya pembagi terbesarnya B kuadrat, B kuadrat. Nah, konsekuensinya apa? A kuadrat per B kuadrat tambah 1. Gitu. Oke? Bisa dipahamin teknik pemaksaan ini, teman-teman? Ya, kalau misalnya sama angka yang nggak bisa dibagi pun juga boleh. Katakan yang tadi gitu ya. 5x tambah 3. Ah, mau random. Dibagi aja 2. Atau dibagi aja 2. Dibagi aja 21. Boleh. Tapi jadinya 21, 5x per 21 tambah 3 per 21. Gitu, teman-teman. Oke? Jadi benar-benar kayak ya udah apa namanya? Ya kita bisa membagi dia itu nggak harus sama yang pembagi sebenarnya. Tapi sama angka random pun juga bisa. Oke? Yang penting nilainya sama. Iya betul. Ketika dibolak-balik, dia nilainya sama. Ini ketika dikali ke dalam, 5x per 21 dikali 21, hasilnya ini kan. Ini 21 dikali 3 per 21, coret. 3 per 2, apa namanya. Ya dia tuh bakal, ya jadinya 3 juga kan. Ya nggak? Oke? Aman buat teknik pemaksaan ini? Baik lagi, ingat tujuannya. Oke ya, ini adalah kata kuncinya. Ingat tujuannya. Nah, oke ya, ini adalah ya teknik yang keempat. Nah, tapi aku bakal balik lagi bentar dulu ke teknik yang ketiga ya. Oke. Nah, coba yang apa namanya sekarang di sini eh gimana kalau misalnya dia bentuknya adalah B pangkat 10 min 36.
Dia kalau kita faktorin jadinya berapa? Yang bingung ketik 0. Oke, ini bisa kita split jadi B pangkat 5 dikali B pangkat 5. Iya nggak? Emang sebelum ini kalian tuh harus bisa dulu yang eksponensi. Eksponen dan bentuk akar. Next aku bahas deh di kelas fundamental berikutnya. Nah, 36 ya. Jadi 6 kali 6. Ya nggak? Berarti kan dia bentuknya jadinya B pangkat 5 kuadrat dikurangin 6 kuadrat. Nah, makanya ya tadi aku bilang, kalian tuh harus terbiasa dulu melihat bentuk-bentuk kuadrat atau pemecahan dari sisi kuadrat. Gitu. Oke? Berarti jadinya berapa, teman-teman? Jadinya berapa? Nah, betul. B pangkat 5 plus 6. Berarti ini adalah bakal jadinya adalah B apa namanya? B pangkat 5 plus 6 B pangkat 5 min 6. Oke? Bisa dipahamin? Intinya, kalau ada bentuknya min kayak gini, dia ya udah pokoknya kotak kuadrat dikurangin segitiga kuadrat. Pokoknya formatnya kayak gitu. Oke? Kotak min segitiga, kotak plus segitiga. Ya ini kalau kebalik nih dia nggak masalah ya. Oke? Mau minus dulu baru plus, plus dulu baru minus tuh nggak masalah. Oke? Bisa dipahamin teman-teman? Nah, begitupun ya kalau ada yang bentuknya adalah 4A kuadrat minus 9B kuadrat. Nah, ini coba kalian buat. Nah, coba kalian split. Nah, oke. Kurang cepat. Ayo. Jangan kekecoh ya sama bentuknya ya. Kita harus merubah dia jadi kotak kuadrat. Oke. Nah, betul. Ini kita split jadi 2A kali 2A. Atau 2A kuadrat. Ini kita split jadi 3A kali 3A. Berarti 3A kuadrat. Bukannya 3B Oh, ya, Kak? oh iya, 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 3B. Oke. Ya, thank you, thank you. Nah, gitu ya. Berarti ini dikurang kan? Nah, jadinya adalah berarti 2A plus 3B dikali 2A min 3B. Aman? Bisa dipahamin, teman-teman? Bisa ya. Jadi ini untuk teknik yang ketiga ya, teman-teman ya. Oke? Nah, kayak gitu cara mainnya. Pokoknya formatnya, nah ini bener-bener bisa seaneh apapun itu. Katakan mau bentuknya adalah 2A per B kuadrat min 5B per C kuadrat. Ya nggak masalah. Oke.
Karena dia formatnya kotak kuadrat dikurangin segitiga kuadrat. Nah, nanggap ya. Nah, gitu ya. Ya udah. Berarti dia bakalan jadinya adalah 2A per B plus 5B per C dikali 2A per B min 5B per C. Oke? Ingat prinsip dari generalisasi. Ini adalah prinsip generalisasi. Oke ya, teman-teman ya. Oke. Nah, yaudah kalau misalnya kayak gitu aman. Kita coba lanjut ya. Oke, nah bisa kita lanjut? Nah, aku mau ngajarin kalian 2 teknik lagi. Oke. Sebenarnya harusnya 3 sih. Sebenarnya ini jujur ada banyak ya. Pokoknya ingat ya, tujuannya yang penting satu, untuk mensimplifikasi. Ini bukan tujuan, ini kita baru belajar metode. Beda antara metode sama tujuan ya. Oke. Metode ini ibarat kalian aku kasih gunting, nah kalian aku ajarin cara pakai gunting. Nah, kayak gitu konsepnya. Oke. Nah, ini teknik pemaksaan yang kayak tadi ya. Jadi yang gue dikeluarin angkanya, dia sebenarnya angkanya bebas, nggak harus sama angka yang ya pembaginya gitu. Benar-benar sebebas itu. Mau dibagi tiba-tiba dibagi kotak juga boleh. Kalau kotak ya berarti kotak 3 per kotak gitu. Oke, asal bentuknya harus sama. Oke, kita lanjut ya. Ini karena ya waktu terbatas ya. Nanti aku bakal kirimin soal latihannya. Nah, sebenarnya buat di modul fundamental B2B itu udah ada sih. Jadi tinggal kalian kerjain aja di situ. Oke, sekarang di sini aku bakal ngajarin kalian untuk teknik yang kelima. Oke. Yaitu adalah, ini adalah rajanya. Persamaan kuadrat. Nah, oke. Ini adalah ya rajanya ya teman-teman ya. Persamaan kuadrat ya. Oke. Nah, jadi ini dia ya formatnya adalah apa namanya ya udah a x kuadrat ditambah bx ditambah c. Aku nggak ngajarin dulu yang sama dengan 0, oke? Karena aku mau ngajarin dulu gimana caranya kalian nge-split dia. Jadi formatnya adalah apa namanya? Ya udah. Jadi ya kotak x ya samping sama samping, oke? Jadi ini yang bentuknya adalah kuadrat. Oke. Nah, gitu ya. Ini adalah ya rajanya gitu. Ingat bukan sama dengan 0, tapi aku mau ngajarin dulu kalian cara nge-splitnya itu gimana. Ini cara nge-split ini dan kesininya. Karena kalau misalnya dengan 0 itu masuknya itu ke persamaan kuadrat. Nah, tapi ini bukan persamaan, berarti aku nyebutnya adalah pemfaktoran bentuk kuadrat. Ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi yang ada bentuknya kayak gini bisa di-split jadi kayak gini. Contoh, misalnya ada x kuadrat min x min 2. Nah, ini bisa kita split jadi x min 2 x plus 1. Nah, aku mau coba ngetes dulu teman-teman di sini. Nah, kalau aku tulis kayak gini, ada yang nggak paham nggak? Yang nggak paham bisa ketik 0 coba. Oke. Nah, aman ya? Oke, berarti pada bisa semua ya. Nah, ya udah. Yang aku bakal ada yang 0. Oke, nah masih banyak yang 0 ya ternyata ya. Nah, jadi ini adalah level berikutnya. Yang tadi kita udah bahas itu kan yang tadi ya kan ya, kayak satu suku aja kan. Katakan 3x tambah 6, ini bisa kita split jadi 3x tambah 2. Ya nggak? Nah, jadi sekarang kita mau ngefaktorin yang ya kebalikannya gitu. Ya kemarin kita udah belajar yang teknik perkalian suku aljabar. Misalnya ada x tambah 2, x min 1. Berarti kan dia harus kita kali pelangi ya kan? Nah kita kan harus pelangi kan. Harus pelangi ini dikali ini, terus ini dikali ini dikali ini, sama ini dikali ini. Oke? Nah,
Kemarin kan kita udah belajar ini. Berarti kan dia jadinya X kuadrat min X plus 2X min 2 kan. Berarti jadinya adalah X kuadrat min X plus X min 2. Oke? Nah, sekarang kita bakal belajar reverse-nya. Oke? Kebalikannya. Gimana caranya yang format dari sini kita ubah ke bentuk ini. Oke? Itu yang bakal kita pelajarin. Nah, jadi metodenya sebenarnya ada banyak teman-teman. Untuk yang bentuknya adalah suatu persamaan kuadrat. Oke? Caranya adalah banyak, tapi intinya kita bisa nge-split bentuk yang kayak gini menjadi 2 suku aljabar kayak gini. Bahkan 3 suku juga bisa. Oke? Ingat ya, balik lagi itu tujuannya adalah untuk mensimplifikasi. Nah, jadi cara gimana? Di sini ada berbagai macam ya buat levelnya gitu sebenarnya. Jadi kalau misalnya untuk ya pemfaktoran uh, ya persamaan kuadrat ya, dia tuh ada berbagai macam ya levelnya. Ada yang levelnya tuh yang gampang, yang easy, ada yang medium, terus ada yang hard, sama ada yang ekstrim. Oke? Nah, ini aku bakal bahas semua cara-caranya. Oke ya teman-teman ya. Tapi konsepnya sama. Oke, ingat. Nah, konsepnya itu dia sama. Cuman beda tingkat kesulitannya aja untuk memfaktorkannya. Oke? Nah, jadi caranya tuh gimana? Ini ya. Nah, caranya itu adalah misalkan kita mau nge-split X kuadrat min X min 2. Ini cara kita splitnya adalah pertama kita sediain dulu template-nya. Oke? Kita sediain dulu template-nya. Ini kayak gini. 2 suku. Ini ada 6 posisi yang harus kita isi. Ini posisi ini. Nah, ini plus atau minus. Ini. Oke? Nah, terus katakan ya dia ada bulat plus minus bintang. Oke? Ini ada 6 posisi yang harus kita isi. Nah, jadi kita harus isinya adalah bertahap. Dari yang awalnya dulu. Oke? Jadi yang kita isi duluan nih, ini urutan pengisiannya ya. Ini 1, yang prioritasnya, yang di depan dulu. Terus yang ke belakang, baru yang tengah. Oke? Nah, step pertama, cara kita speednya, itu adalah kita lihat dulu yang pertama. Ini, nah kalau kita pecah, dia jadi X dikali X. Nah, bener nggak? Nah, hasil pemecahan komponen pertama, masukin sebagai di posisi yang depan. Gitu. Jadi ini X, ini X. Oke. Sekarang kita pecah komponen terakhirnya. Nah, ini kita pecah. Jadi dia kan kalau kita pecah bisa jadi min 2 dikali 1 atau min 1 dikali 2. Ya enggak? Nah, ya kita pilih berapa apa namanya kombinasi angka. Ini ya. Ini kita pilih, ini kombinasi angka. Nah, ya ketika dikali dia sama dengan yang paling belakang. Nah, tapi ini kita cari ya ketika dijumlah hasilnya yang tengah. Oke? Nah, dari kombinasi ini ya kita pilih yang dijumlah hasilnya adalah minus 1. Oke? Berarti dari kombinasi ini yang kalau kita jumlah hasil yang minus 1 itu yang mana? Min 2 ditambah 1 itu minus 1 kan? Nah, berarti kombinasi yang tepat adalah yang ini. Min 2 plus 1. Oke? Sampai sini bisa dipahamin nggak, teman-teman? Aman ya? Oke, sip kalau misalnya aman. Oke, nah gitu ya.
Jadi step pertamanya ini aku nggak tahu cara nulisnya gimana di kertas, tapi harus by lisan ya. Pertama, ini kita tentuin dulu yang ini. Terus tentuin dulu yang digit terakhirnya. Dari semua kombinasi yang ada, kita pilih yang dijumlah, hasilnya tuh yang tengah. Gitu. Oke, sekarang kita coba. Kalau misalnya x kuadrat plus 10x plus 9. Dia bisa kita split jadi apa? 9 sama 1. Oke, mantap. 9 sama 1. Ini kalau kita split, jadinya 3 kali 3 kan? Ini kalau kita split, jadinya X sama X kan? Ya udah. Berarti sekarang kita isi. Yang paling depan itu adalah pecahan yang pertama, X sama X. Ya kan? Nah, terus oh enggak, nah dia bisa 3 kali 3 atau 1 kali 9 juga bisa ya. Ya enggak? Nah, dari kombinasi yang mungkin untuk memecah angka yang terakhir, kita pilih yang dijumlah hasil yang tengah. Berarti 9 sama 1. Karena 9 tambah 1 10. Berarti tambah 9 tambah 1. Selesai. Oke? Gampang teman-teman? Aman ya? Gampang. Oke. X kuadrat min 6x plus 9. Ini bisa kita split jadi apa? Oke. Min 3 sama min 3. Sip. Nah sekarang di sini kan plus 9 ya? Ya nggak? Berarti kan yang kombinasi yang mungkin adalah 3 dikali 3 atau bisa aja min 3 kali min 3 kan? Ya nggak? Ya sebenarnya kalau kita lihat ada banyak ya. Bisa aja kayak 9 kali 1, min 1 kali min 9 ya kan? Ya min 1 kali min 9. Tapi yang kita pilih dari kombinasi angkanya, kalau misalkan susah, list dulu aja semua kemungkinannya. Kalian cari yang dijumlah angkanya itu yang tengah. Berarti yang dijumlah hasil yang tengah itu kan adalah ini ya. Min 3 sama min 3 kan. Min 3 dikurang 3 kan min 6 ya. X min 3, X min 3. Selesai. Oke, jadi ingat tujuan pemfaktoran itu adalah bukan untuk mencari nilai yang nggak diketahui. Oke, tapi untuk memecah suatu komponen aljabar. Itu jawabannya. Oke ya teman-teman ya. Jadi fungsinya itu adalah pemfaktoran bukan cuma buat nyari nilainya. Tapi dia itu buat memecah. Nah, tujuan utama itu buat memecah. Oke, tapi memecah komponen aljabar. Aman ya? Coba X kuadrat min plus 3X minus 4. Ini bisa kita split jadi apa? Nah, cakep. Oke. Nah, udah ketemu ya. Di sini kombinasinya adalah X sama X. Di sini adalah kombinasinya adalah min 4 kali 1 atau 4 dikali min 1 ya. Ya nggak? Ya 2 kali min 2 juga bisa sih. Oke. Nah, tapi kita cari yang dijumlah hasilnya yang tengah. Berarti yang 4 dikurangin 1. Berarti jadinya X plus 4 X min 1. Sebenarnya buat tipsnya tuh gini aja teman-teman. Nah misalkan kalian udah ketemu nih ya kombinasi angkanya. Ya kan nih. Katakan kombinasi angkanya itu adalah 4 sama 1. Nah ya tapi katakan ya kalian ya kebalik gitu. Ketemunya adalah malah yang minus. Nah jadi tinggal dibalik aja tandanya ya. Oke. Nah, tentu bakal aku bahas lagi kok. Ini level easy ya, teman-teman ya.
Ini level yang easy. Oke. Oke, nah ini coba lagi. R kuadrat min 7R min 18. Dia bisa kita ubah jadi, nah cakep. Ingat ya, konsep dari generalisasi ya. Nggak peduli hurufnya apa, oke? Nah, sip. Oke. Udah pada jago ya, teman-teman ya? Berasa improve-nya nggak? Ini R kali R. Di sini bisa jadi, ya udah pokoknya di list semua dulu aja ya. Min 9 sama apa namanya 2, ya kan? Nah, oke, berarti ini adalah R min 9, R plus 2. Kalau misalnya A sama B variabelnya beda, itu nggak bisa difaktor ya, Kak? Em, Kayak gimana tuh? Oh, nah itu yang level ekstrim, oke? Ini kalau kita udah list semua angkanya, tapi nggak bisa apa namanya? Oh, gitu. Iya, 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 dia nggak bisa. Mhm. Dia kalau misalnya R kuadrat min 7P ya nggak bisa, karena kan beda kan. Ingat kan konsep variabel tuh apa? Permisalan kan, ya nggak? Kalau permisalannya beda ya dia nggak bisa kita otak-atik karena ya udah beda gitu loh. Oke? Nah, aman ya. Kita sekarang lanjut ke, oh enggak, ini buat biar kalian notice dulu aja. Nah, katakan kan ini ya. Ini contoh nih yang tadi ya. Ini kan segala kombinasinya kan ada banyak ya angka-angkanya ya. Ya enggak? Nah, kalau kita coba satu-satu, itu hasilnya bakal beda. Coba kita coba dulu yang paling pertama, oke? Min 4 sama 1. Berarti kan X min 4 dikali X plus 1 kan? Ya enggak? Nah, ini kalau kita kaliin, dia hasilnya adalah X kuadrat min uh, X kuadrat plus X min 4X min 4 ya. Berarti X kuadrat min 3X min 4. Oke? Nah, dia hasilnya beda kan teman-teman kan? Ya enggak? Atau secara kesimpulan, yang ada di sini, semua kombinasinya itu bakal menghasilkan hasil yang berbeda. Makanya di sini yang paling penting adalah kita juga harus bisa yang menebaknya gitu. Oke, kita harus bisa kayak nebak itunya ya. Oke. Nah, sekarang kita coba ya lanjut lagi, naik level lagi. Yang depannya beda nih. Nah, ini yang medium ke hard lah, medium ke hard lah. Oke, ini adalah yang medium ke hardnya. Tapi ini masih medium. Yang ini adalah ini dia level easy ya. Ini level easy. Dia cara mainnya sama, tapi lebih complicated aja. Sekarang bakal masuk ke yang medium. Medium, depannya AX kuadrat tambah BX tambah C, tapi depannya itu bukan X kuadrat. Tapi kombinasinya masih dikit. Contoh, misalkan ya, ini contoh. Di sini ada apa namanya 2X kuadrat plus 7X plus 3. Nah, ini yang udah mulai tricky. Kenapa? Cara mainnya sama. Kita buat template dia ada 2, ya kan? Tapi ini sekarang dia udah punya 2 kombinasi pemecahan. Bisa aja 2X kali X
atau X dikali 2X. Oke. Nah, ini ya kita biasanya, ya kalau ini dia masih terbatas tapi anaknya. Oke. Dia masih terbatas karena kita pilih yang manapun ini sama aja. 2 sama 1 komponennya. Kita pilih aja yang pertama, 2X sama X. Nah, ini yang bakal makin complicated. Angka belakangnya, di sini kan plus ya. Berarti kombinasi yang mungkin adalah 3 dan 1 atau min 3 sama min 1. Oke. Nah, sekarang urutan dari 3 ini, dia itu berpengaruh sama hasilnya. Oke. Nah, katakan dia 3 sama 1, sama urutannya 1 dan 3, itu bakal menghasilkan hasil yang berbeda. Nanti bakal kita coba ya. Oke. Nah, ini katakan min 1 kali min 3. Contoh. Nah, kalau kita pakai kombinasi yang pertama, ya kita bakalan dapat 2X plus 3, X plus 1. Berarti dia hasilnya adalah 2X kuadrat plus 2X plus 3X tambah 3. Sama dengan 2X kuadrat plus 5X plus 3 kan? Ya nggak? Sehingga plus 3 kan? Nah, beda kan sama yang ini kan? Ya nggak? Nah, tapi dengan kombinasi angka yang sama-sama 1 dan 3, yang ini kan 3 sama 1, sekarang 1 sama 3. Nah, dia bakal hasilnya beda. X tambah 3. Nah, kalau kayak gini kita kaliin, dia hasilnya adalah 2X kuadrat plus 6X plus X plus 3. Sama dengan 2X kuadrat plus 7X plus 3. Nah, benar nggak teman-teman? Nah, dia benar ya? Oke? Nah, dia benar ya? Ya nggak? Nah, berarti urutan yang benar adalah 2X plus 1 sama X plus 3. Oke? Jadi cara kayak gitu. Harus hati-hati karena angkanya sama, urutannya kebalik, bakal menghasilkan angka yang beda. Dan kita udah nggak bisa lagi pakai trik berapa yang dikali, berapa yang kombinasi yang ditambah, hasilnya adalah yang depan nih. Oke. Nah, ini juga sama nih semuanya nih. 2X min 1 dikali apa namanya? Iya. Nah, kalau depan dikali yang belakangnya dulu gitu ya. Jadi, nah kalau misalnya ini dia nambah berapa yang angkanya depan udah dikali sama angka yang belakang, terus ya hasilnya adalah, ya kalau aku sih benar-benar kayak ya nembak-nembak angka aja sih biasanya sih gitu. Nah, ini dia katakan 2X min 1 sama X min 3 ya. Kayak X min 3. Berarti dia jadinya adalah apa namanya 2X kuadrat min 6X min 1X min X terus tambah 3. Nah, ini dia jadinya adalah 2X kuadrat min 7X plus 3. Kalau ini dia jadinya adalah 2X min 3, X min 1 jadinya adalah 2X kuadrat min 5X plus 3. Oke? Nah, dia tuh hasilnya bakal beda-beda. Jadi, kalau caranya aku, itu adalah sama, ini kalian split semua. Nah, tapi kalian cari dulu berapa yang kalau misalnya, ya apa namanya, lebih ke coba-coba sih kalau aku sih caranya sih. Oke? Jadi kayak tembak dulu aja satu, aku hitung bener apa salah. Nah, kalau salah berarti ya kombinasinya ya angka ini kebalik gitu. Oke. Nah, atau kayak dihitungnya ini 2X dikali 3 ditambah ini kali ini. Itu hasilnya harus yang tengah. Sampai sini bisa dipahamin teman-teman? Oke. Nah, sekarang kita coba latihan lagi. Oke. Nah, gimana kalau misalnya 5X
5x kuadrat plus 13x min 6. Nah, ini coba kalian faktorin ya teman-teman ya. Kalau misalnya mau cari x-nya itu harus sama dengan 0. Nah, ini kan dia bukan sama dengan 0. Oke. Nah, yang lain gimana? Yang bingung bisa ketik 0 ya. Oke. Nah, ini ya sama kayak tadi. Nah, ini kan dia bisa kita split jadi 5x dikali x. Ya enggak? Nah, sekarang 5x, ya kan? Nah, itu Cia tuh ngasih cara yang lainnya tuh. Itu juga boleh. Oke. Nah, katakan nih kayak gini ya. Ini kan berarti 5x sama x ya. Ya kan? Nah, kita tinggal cari apa namanya sekarang kombinasi ini. Berarti kan dia harusnya min 3 dikali 2, ya kan? Nah, ya kita cari berapa bilangan. Ya, dia kita tembak dulu aja gitu. Katakan min 3 dikali 2. Nah, kalau min 3 kali 2, berarti kita ketemunya adalah apa namanya? Nah, kita berarti ketemunya adalah 10x, ya kan? 10x min 3x. Berarti 10x min 3x itu 7x. Oke, nah tengahnya 13x kan? Berarti salah, itu bukan ini kombinasinya. Nah, sekarang kita balik. Di sininya 2, di sininya 3. Oke? Nah ini kali ini, apa namanya ini berarti kan ini 5x dikali 3, 15x, dikurang ini kan, min 2x kan? Ya enggak? 15x min 2x itu adalah 13x. Nah, udah bener tuh jawabannya. Berarti jawabannya kayak gini. Oke? Jadi emang ya definisi dicoba-coba aja dimasukin, terus bener nggak ya? Kalau enggak, ganti lagi kombinasi angka belakangnya. Nah, yang penting yang apa namanya tuh angka belakangnya mesti kalau dikali hasilnya tuh adalah yang paling belakang. Oke? Sampai sini bisa dipahamin teman-teman? Oke. Nah, gitu ya. Jadi ya udah emang definisi ditembak-tembaknya. Oke? Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini sekarang kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita coba yang level ekstrim ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kita coba yang level ekstrim, yaitu kalau misalnya yang hard sama ekstrim, nah ini nanti kalian coba-coba aja ya buat apa namanya soal latihannya. Nanti bakalan aku buatin. Nah, dia pertama itu angka depannya adalah 8x kuadrat min 3x min 5. Nah, dia kombinasinya ada banyak banget nih teman-teman nih. Oke. Nah, dia kombinasinya karena depannya itu bisa 4x kali 2x, bisa aja 2x kali 4x, bisa aja 8x kali x kali 8x, ya enggak? Terus tapi belakangnya
min 5 dikali 1, ya kan? Jadi ini kita harus nebak-nebaknya banyak nih. Dia kita tebak, katakan, ya jujur kalau ini aku kadang juga, kesusahan sih, gitu sih ya. Oke, 8x itu jadinya adalah x min 1. Nah, kalau bisa kayak ini kan berarti dia bisanya 8x sama x kan? Ya nggak? Nah, ini kita coba tembak-tembak aja gitu. Ini kalau misalnya min 5 sama 1. Nah, kalau min 5 sama 1, berarti kan dia jadinya ada 8 min 5x kan? Nah, berarti salah tuh. Oke. Nah, kalau gini dia ya salah. Dia karena 8x min 5x. Berarti dia ininya aslinya 3x, bukan min 3x. Berarti kalau salah kita tukar angkanya. Ini plus 1, ini min, gitu. Oke? Jadi kayak ya definisinya emang kita ya tebak-tebak aja sih, gitu ya teman-teman ya. Oke? Nah, kalau yang Cia berarti kan dia 8x kuadrat min 3x min 5. Ini berarti 8x. Jadi kita keluarin 8x-nya. Kalau cara kamu tuh gimana, Ci ya? Bisa kepikiran plus 5x min 1. Nah, tapi kalau aku pakai cara gini sih, itu lebih enak. Pakai cara, apa namanya? Oh, Nah, dia tuh ya bisa jadi x min 1 ya. Oh, gitu. Iya, 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 iya. Tuh ada, buat metodenya tuh emang ada banyak ya, teman-teman ya. Oke. 8x min 8. Oke ya. Nah, em, oke. Nah, ini kalau sekarang aku coba untuk yang ya sebenarnya tuh ada cari jumlah yang tengahnya dulu, berapa tambah berapa hasilnya min 3, tapi berapa kali berapa hasilnya 8 dikali min 5. Hasilnya min 3. Oh, oke, 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 oke. Tuh nanti coba aku telusuri kali ya buat cara cepetnya ya. Tentu tuh kalau aku udah nangkap bisa aku share kalian ya. Nah, atau ya kalau misalnya buat yang katakan angkanya udah repot dan ribet gitu ya teman-teman ya. Jadi ada juga yang dia tuh pemfaktoran tapi nggak bisa difaktorin. Nah, dia emang kalau buat pemfaktoran ini itu metodenya tuh banyak ya teman-teman ya. Oke. Buat metodenya dia itu bisa banyak. Nah, apa namanya? Nah, ya ini yang aku ajarin itu salah satu metodenya. Gitu. Oke, nah ini sekarang kalau pemfaktoran yang nggak bisa difaktorin, dia sebenarnya tuh ada rumusnya. Rumusnya itu adalah X 1,2 min B plus minus akar B kuadrat min 4A per 2A. Oke, ini rumus ininya. Kalau dia nggak bisa difaktorin. Oke, contohnya adalah misalnya X kuadrat min X min 3. Nah, ini kan dia nggak bisa difaktorin ya teman-teman ya? Iya nggak? Dia kayak min 3 sama satu kan nggak ketemu kan? Nah, berarti dia itu nggak bisa difaktorin. Jadi, cara cari pemfaktoran itu gimana? Oke, dia sama D-nya ini sama D, ya kan? Em, ini jangan gini deh. Ini katakan 4 deh. Ini 4 aja ya. Oke. Oke, nah, jadi, nah kalau misalnya kayak gini, berarti dia kita
ya tinggal kita pakaiin rumus. Nah ini dia namanya adalah rumus ABC. Dia ini benar-benar untuk level ekstrim yang nggak bisa untuk difaktorin. Oke. Nah dia kayak gitu ya. Nah dia jadinya adalah berarti kalau misalnya kayak gini, A-nya itu 1, B-nya itu min 4, C-nya itu min 3. Ya udah tinggal masuknya ke rumusnya. X 1,2 sama dengan min 4 plus minus akar min 4 kuadrat min 4 dikali 1 per 2 kali 1. Iya, jarang sih kalau ada di UTBK sih. Tapi bisa jadi ada aja gitu. Ini 4 plus minus akar 16 min 4 per 2. Berarti dia hasilnya adalah 4 plus minus akar 12 per 2. Oke. Oh, ya enggak juga sih. Dia pokoknya nggak bisa difaktorin lah. Berarti kalau ini, dia tuh hasilnya adalah X min X plus 4. Nah, ini kalau misalnya kayak gini, ya dia berarti apa namanya bakal jadinya adalah satunya tuh 4 plus akar 12 per 2 dan 4 min akar 12 per 2. Nah, ini yang dia benar-benar kayak ya udah difaktorin tuh hasilnya segini gitu ya. Per 2 dikali X min 4 min akar 12 per 2. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, nah tapi ini kalau ini buat di UTBK itu agak jarang sih. Jadi yang ya pokoknya ini dia bakal banyak dibahas tuh di persamaan kuadrat ya teman-teman ya. Jadi emang bukan khusus di pemfaktoran. Oke. Nah tapi kalau misalnya kayak gini ya dia apa namanya ya cara kayak gitu ya. Oke. Bisa dipahamin teman-teman? Cukup gini aja. Iya biasa disimak. Nah karena kalau simak tuh jahil soalnya. Oke ya teman-teman ya. Nah, oke, selesai sudah berbagai macam teknik pemfaktoran. Ini ada juga cara-cara lainnya. Kalian bisa search di YouTube itu banyak ya sebenarnya teman-teman ya untuk metode-metodenya. Jadi emang sebenarnya caranya itu ya udah ada banyak cara yang kreatif gitu ya. Tapi ini aku ajarin tuh yang biasanya aku pakai gitu ya. Nah, ya di sini kan bisa bobo siang ya teman-teman ya. Oke, sampai sini ada yang bisa ditanyain? Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada kelasnya aku cukupin aja sampai sini ya. Aus soalnya. Oke. Nah, gimana cara milih hasilnya untuk yang belakangnya? X, titik, bla bla bla. Nah, itu yang tadi ya. Yang apa namanya, dia pokoknya cari yang kombinasi angkanya. Jadi kita coba-coba gitu. Nah, itu kita coba-coba ya. Ya kan? Ini kita masukin aja. Kalau hasilnya benar, kita hitung lagi. Hasilnya benar. Berarti jawabannya tuh ini. Nah, gitu ya. Ya, ntar bisa dilihat lagi aja recordingnya kalau misalnya masih bingung. Berarti untuk kelasnya aku cukupin dulu ya teman-teman ya sampai sini ya. Oke. Oke deh, udah kalau misalnya kayak gitu kita sampai sini dulu aja buat belajarnya. Iya, nah ntar yang masih bingung bisa aja dilihat lagi recordingnya sama latihan. Ini kuncinya harus latihan ya teman-teman ya. Karena kalau kalian ngeliat itu nggak bakalan susah lah tuh buat bisanya lah gitu ya. Oke. Jadi itu ya aku boleh ntar kasih buat latihan. Oke, kalau gitu ke sini aja. Terima kasih banyak semuanya. Dadah.